Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break Sumatera Utara. Tentunya kali ini kami akan mengemasnya sangat berbeda dari biasanya. Nah, kebetulan hari ini saya berada di sebuah acara Gebyar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022. Acara ini berlangsung di Taman Cadika Medan selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 14 sampai 16 Juli atau hari Sabtu. Tentunya selama 3 hari ke depan akan ada banyak sekali rangkaian kegiatan yang melibatkan instansi pendidikan maupun pelajar dan warga Kota Medan secara umum. Mulai dari pemecahan rekor muri, ada tarian multi etnis, kemudian permainan angklung, kemudian menggunakan pakaian adat tradisional, dan ada banyak sekali kegiatan yang nantinya dirangkai selama 3 hari ke depan. Dan yang paling menarik tentunya juga ada berbagai perlombaan yang nantinya akan diikuti oleh para pelajar SD, kemudian SMP, juga SMA yang ada di Kota Medan. Nah, untuk melihat ada keseruan apa saja di acara Gebyar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 ini, di samping saya ada adik-adik yang sudah lucu. Sini sudah siap dengan permainan angklungnya. Coba boleh dimainin angklungnya? Namanya siapa namanya? Naila. Naila dari sekolah mana? Aisyah. Aisyah. Oke, Naila sama siapa? Iya. Zakia. Zakia, coba mainin angklungnya sama Aisyah gimana? Wah, pemirsa, Aisyah dan Zakia ini hanya 2 orang dari sekian banyak pelajar SD yang nantinya akan mempersembahkan rekor muri permainan angklung. Nah, uniknya ini diikuti sebanyak 2022 peserta sesuai dengan tahun ini. Dan saya juga penasaran, di dalam sudah banyak sekali tenan, kemudian ada banyak kegiatan yang juga saya ingin ikutin. Kita ke dalam bareng-bareng ya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Gebyar dan Expo Pendidikan Kota Medan 2022 mengusung tema Kolaborasi Generasi Kota Medan untuk Indonesia, menampilkan berbagai atraksi seni dan stand pameran hasil karya siswa sekolah SD sampai SMP yang ada di Kota Medan. Kegiatan yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Pramuka di Taman Cadika Medan Johor melibatkan sebanyak 2022 siswa SD SMP dengan stand pameran sebanyak 70 stand dan dihadiri para rektor perguruan tinggi di Kota Medan, pimpinan OPD, dan tenaga pendidik yang ada di Kota Medan. Pembukaan kegiatan ini juga menampilkan berbagai atraksi yang mencatatkan rekor muri, yaitu tari multi etnis kolosal, parade marching band, permainan musik angklung, dan parade busana adat budaya. Selain itu, ada juga penyerahan hadiah lomba pekan seni dan olahraga pelajar Kota Medan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Event yang dibuka oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada tanggal 14 Juli 2022 lalu diharapkan dapat mewujudkan program Merdeka Belajar. Wali Kota Medan menyampaikan agar kegiatan Gebyar Pendidikan dan Expo ini merupakan salah satu dari wujud Merdeka Belajar, di mana pendidikan berbasis Pancasila dan mencontohkan bahwa belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali kita
Dan saya mengajak kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghadiri Gebyar Pendidikan Kota Medan tahun 2022 yang bertemakan kolaborasi generasi Medan untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik yang saya sayangi, anak-anak kita semua, yang berikutnya ingin saya menyampaikan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kota Medan, para pengajar dari seluruh PAUD, TK, SD ataupun SMP yang memeriahkan kegiatan Gebyar Pendidikan dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dari Expo Pendidikan 2022 ini benar-benar bisa kita capai. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana cita-cita kita bisa mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan. Bagaimana kita semua bisa, anak-anak kita berikan pendidikan, bagaimana berbasiskan Pancasila, terutama di Kota Medan ini sebagai banyak contoh. Selain di dalam kelas, harusnya para tim pengajar sekolah-sekolah juga bisa memberikan contoh di luar kelas. Karena Medan ini sangat multi etnis, bahkan dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia. Jadi sangat banyak sekali contoh-contoh yang bisa diberikan kepada anak-anak kita untuk benar-benar menjadikan kurikulum dari Merdeka Belajar ini contohnya sangat banyak di luar kelas. Oleh karena itu, kegiatan pada pagi hari ini saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang mengajak anak-anak kita bisa lebih mengetahui, belajar di luar kelas ini juga bisa lebih diperbanyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga ini karena banyak anak-anak kita, adik-adik kita di sini, kalau kurikulumnya Merdeka Belajar itu berbasiskan oleh Pancasila, keanekaragaman yang menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, saya pengen satu saja. Ini tadi katanya Bunda PAUD punya 10 sepeda yang dibagikan. Saya minta satu ini ya Bunda ya. Saya minta satu untuk dibagikan ke anak-anaknya. Loh, langsung dulu. Waduh. Ya udah, siapa namanya? Siapa? Sini sayang. Namanya siapa? Oke. Kalau gitu sebelum dapat sepeda, kasih pertanyaan dulu, mau ya? Boleh ya? Boleh. Karena tadi salamnya tadi dikasih saya pertama tadi pakai horas, saya pengen nanya kira-kira salam di Kota Medan ini menurut dari etnisnya ada berapa? Ada berapa salamnya? 5. Apa aja selain horas, apalagi salamnya? Apa aja? Majua-jua. Jua-jua. Ahoy, Yahobu. Ahoy. Oke. Boleh diambil sepedanya, Nak. Sayang. Loh, datang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Minta satu lagi Bunda ya. Namanya siapa sayang? Princess. Siapa? Princess. Ya. Oh, Princess. Oke, Princess. Bapak mau nanya, tadi kan disampaikan ada 5 salam. Horas, habis itu Manjua-jua, Jua-jua, Yahobu. Nah, saya pengen nanya, kalau Horas salam dari etnis mana?
Oh, susah-susah ya? Jadi bundanya aja yang nanya kira-kira. Oh ya udah, nama wali kota Medan. Marganya aja pun jadi marganya. Nasution. Princess. Itu dibantuin bundanya. Kenapa? Siapa nak sayang? Bobi Nasution. Oh iya. Ya udah, Princess dapat sepedanya, pilih mau warna apa? Warna biru, kuning, merah. Salam sayang. Salam dulu nak. Princess sayang, salam. Waduh pinternya. Oke, enggak pilih. Warna apa? Yang mana? Pilih aja. Gimana Ibu? Sisanya nanti biar sama bundanya yang bunda pautnya yang bagiin. Minta yang cowok satu. Hah? Kamu aja lah, kamu ada cara lagi nih. Kata jatuh tadi Bapak. Nanti bagi-bagi hadiahnya bukan bagian saya. Karena yang beli sepedanya bunda PAUD, jadi saya nggak dikasih sepeda untuk bagi-bagiin. Tadi katanya kayak gitu. Cuman 1 atau 2 saja yang bolehnya. Oke, buat anak-anak kita semuanya tentunya saya harapkan kita benar-benar bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana tadi kita sampaikan, kita semua bisa mengambil semua ilmu pengetahuan, makna dari sebuah pelajaran itu bukan hanya dalam kelas, namun juga bisa di luar kelas. Oleh karena itu, dengan mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gebyar dan Expo Pendidikan tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas pengabdian untuk kita semua dan masing-masing. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, di acara Gebyar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Sesungguhnya bagaimana kesan dari Wali Kota Medan melihat acara Gebyar dan Expo Pendidikan 2022 di Kota Medan ini. Halo Bang Bobi, apa kabar? Ini minta waktunya sebentar ya Bang ya. Nah, setelah 2 tahun kita dilanda pandemi tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Dengan dimulainya kegiatan ini di bidang pendidikan, kira-kira bagaimana kesan dengan keseluruhan rangkaian kegiatan ini Bang? Ya, benar tadi hampir 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun kita merasakan pandemi, termasuk di sektor pendidikan, yang tentunya perlu sama-sama menginformasikan lebih jauh dan lebih dalam lagi bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini bisa kita terapkan. Nah, ini yang juga kita sampaikan, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini bisa kita lebih gebyarkan lagi di kegiatan kita ini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini saya rasa ini perlu sangat kita masifkan, bukan hanya melihat keramaiannya, tapi bagaimana efek dari kegiatan ini sendiri itu. Oke. Apa sih implementasi ke depan untuk pendidikan anak-anak SD, SMP, SMA di Kota Medan? Ya, yang tentunya yang kita harapkan di sini adalah pembelajaran itu bukan hanya ada di dalam kelas. Pembelajaran itu bisa kita lihat di luar kelas. Hanya bagaimana kita menginformasikan, menyampaikan kepada anak-anak kita, belajar itu yang dibutuhkan adalah sensitivitas kita melihat sebuah kondisi.
bukan hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Contoh Kota Medan. Kota Medan ini multi etnis, katanya miniaturnya Indonesia, dan ini bisa dijadikan contoh bagaimana mereka belajar membahas Pancasila untuk menjaga kesatuan kita, kolaborasi, kerukunan di antara seluruh etnis. Ini sangat dibutuhkan di Kota Medan. Oke, nah ini kan kita melihat tidak hanya event pendidikan yang ada di sini, tetapi juga ada UMKM di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Medan. Nah, kira-kira apa sih yang ingin dicapai dengan adanya kolaborasi pendidikan dan UMKM yang ada di Kota Medan, Bang? Ya, di sini banyak, bukan hanya UMKM, tapi kita mengenalkan juga kepada anak-anak kita apa sih tugas-tugas dari pemerintah Kota Medan melalui dinas-dinasnya. Ini nanti ada dari dinas pemadam kebakaran, contohnya nanti kita mengenalkan bagaimana kerjanya dan tugasnya. Dari dinas kependudukan kita juga mengajak anak-anak kita ataupun orang-orang tua muridnya untuk benar-benar bisa mendaftarkan, mendata anak-anaknya melalui KTP anak dan yang lainnya. Masih banyak lagi dinas-dinas. Kalau UMKM kita ingin mengajak seluruh anak-anak kita bagaimana dari sekarang harus sudah bisa kita melihat sebuah peluang yang saya katakan tadi, baik itu untuk di dunia sosial ataupun di dunia ekonomi gitu. Tadi Abang melihat antusiasme para peserta, khususnya anak-anak, baik itu yang ikuti marching band, kemudian parade. Anda kembali di Coffee Break dalam event Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022. Pemirsa, di sini ada ratusan stand. Tidak hanya milik dinas pendidikan, tetapi juga ada UMKM maupun dinas-dinas terkait yang ada di Kota Medan. Instansi maksud kami. Nah, di sini saya ingin membahas, kalau tadi di awal secara umum saya menggambarkan tentang kegiatan ini. Tetapi saya ingin lebih detail membahas apa saja 3 hari kegiatan Expo ini, dirangkai kegiatan apa saja begitu. Karena kalau saya lihat di sini ada banyak sekali, ribuan bisa dikatakan begitu, para peserta yang terlibat dalam acara ini. Saya mau nyamperin Pak Kadis Pendidikan Kota Medan, Bapak Laksamana Putra Siregar. Halo Bapak, kelihatannya lagi sibuk. Iya, lagi ninjau-ninjau. Ninjau Pak ya, dari tadi nih Pak, kita minta waktu Bapak untuk ngobrol-ngobrol tentang kegiatan di Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022. Pak, ini acara kan selama 3 hari. Boleh diceritakan secara lengkap dari hari pertama sampai hari ketiga nanti kegiatannya apa saja Pak? Kegiatan kita ini kita selenggarakan dari tanggal 14 ya hari ini. Dan di hari pertama ini rangkaian kegiatan kita sebenarnya kegiatan inti hari ini adalah memecahkan 4 kategori rekor muri ya. Wow, apa saja Pak? Saya yang tadi pertama, sebutin 3 Pak. Iya. Satu lagi ya. Sebenarnya 3 sih, tapi ada yang kemudian di kategori penari ya, menari kreasi daerah terbanyak sekaligus busana adat. Pemakaian busana adat terbanyak oleh pelajar. Itu kategori pertama yang dia kemudian double ya, rekornya. Yang kedua kita parade marching band yang terakhir tadi, dan kemudian parade angklung ya, bermain angklung anak-anak PAUD TK. Itu kegiatan inti kita. Yang ingin kita sampaikan pesan bahwa selama ini hampir 2 tahun kita tidak melakukan aktivitas luar ruang ya bagi anak-anak kita, siswa kita, dan ini tentunya kita jadikan sebagai langkah awal agar kegiatan luar ruang ini lebih banyak. Dan itu pesan Bapak Wali Kota kepada kita selaku inisiator ya kegiatan ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa memecahkan rekor itu dan membuktikan kepada masyarakat bahwa anak-anak kita ini sebenarnya mampu kalau dikembangkan kreativitasnya. Nah, rangkaian kegiatan yang hari Jumat itu kita juga di sini membuka stand ya atau booth pameran kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh sekolah, dan kemudian mengintegrasikan
sekolah dengan perangkat daerah pemerintah kota. Wah, menarik sekali, Pak. Nah, jadi anak-anak kita ini bisa berkunjung, misalnya ada taman digital ya yang diselenggarakan oleh Kominfo, teman-teman Kominfo. Kemudian ada PKBM ya. Jadi anak-anak bisa, ada guru penggerak, anak ini bisa melihat kreativitasnya langsung gitu secara keseluruhan. Nah, kemudian ada dinas kesehatan ya, menampilkan stand kesehatan. Kemudian ada sadar lalu lintas dan ada kesadaran untuk identitas yang diselenggarakan oleh dinas di Dukcapil ya. Nah, jadi anak-anak kita ini kita perkenalkan, kita kita Edukasi, Pak ya. edukasi, dan kita ciptakan mereka memang mempelajari apa yang di dalam kelas itu sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi mengintegrasikan antara kelas dengan kehidupannya sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira dengan Bapak melihat antusiasme peserta maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam stand ini totalnya ada ratusan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana antusiasme Nah, mereka? kalau antusiasmenya tadi sudah dilihat juga ya. Tadi di awal itu ada sekitar 8.000 ya perkiraan kita, termasuk siswa-siswa yang mencapai rekor karena dia 2022 satu kategori ada 3 itu udah 6.066 siswa ya. Kemudian ditambah peserta tadi perkiraan kita di sini ada sekitar 10.000 sampai 14.000. Nah, ini tentu menunjukkan antusiasme bukan hanya dari siswa, juga dari guru, kemudian wali siswa ya, dan tentunya masyarakat sekitarnya itu. Jadi kita lihat antusiasmenya sangat sangat Tinggi Pak ya? tinggi ya antusiasme masyarakat kita ini ya. Oke, bisa dikatakan ini merupakan event terbesar setelah 2 tahun kita vakum dalam tanda kutip ya Pak ya. Kira-kira menuju akhir tahun 2022 ini akankah ada progres lanjutan di Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan visi misi wali kota kita di bidang pendidikan Pak? Ya, ini kan tadi sudah kita sampaikan sebagai langkah awal memperkenalkan siswa kita terhadap pembelajaran di luar ruang kelas. Ya. Nah, kita harapkan ini dapat diikuti ya, dapat dikembangkan, dapat diduplikasi di tingkat satuan pendidikan di sekolah ataupun di satuan-satuan rayon ya, di tingkat kecamatan dan sebagainya, dengan event-event yang seperti ini lebih menekankan kepada siswa agar dia mengenal pelajarannya itu sesuai dengan yang ada di kehidupan sehari-hari gitu, yang mengintegrasikan itu. Oke. Ya. Nah, terakhir Pak Kadis, mungkin ada pesan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan kepada baik itu tenaga pendidik, orang tua maupun masyarakat secara umum di Kota Medan. Silakan Pak Kadis. Ya, ini bukti bahwa kita kolaborasi dengan seluruh stakeholder ya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Kita sebenarnya mampu, dan bahwa strain COVID selama 2 tahun ini tidak menghalangi kita untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Dan kita harapkan dengan implementasi kurikulum merdeka dan adanya sekolah penggerak, kemudian adanya guru penggerak, ini dapat lebih mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan diisi oleh generasi-generasi kita yang saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kadis Pendidikan Kota Medan. Terima yaitu kasih. Bapak Laksamana Terima Putra kasih, Siregar. terima kasih. Mudah-mudahan di event-event selanjutnya lebih besar. Amin. Dan amin. lebih mengundang excited masyarakat di Kota Medan. Yang untuk paling meriahkan. penting bisa merubah wajah Indonesia kita dan kita mempersiapkan generasi muda kita. Amin, gitu. siap. Yang lebih Terima baik kasih. ya. Amin, mudah-mudahan. Ya, pemirsa, maka dengan demikian ini menutup program Coffee Break spesial acara Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Setelah berlangsung selama 3 hari, Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 secara resmi ditutup. Acara ini diharapkan tidak hanya sekadar seremonial dan pameran semata,
melainkan harus menjadi motivasi belajar bagi siswa-siswi di Kota Medan. Harapan tersebut tertuang dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, saat menutup acara Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 di Lapangan Cadika, Sabtu 17 Juli malam. Menurut Bobi, dalam menyongsong bangkitnya generasi emas Indonesia di tahun 2045, diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Melalui tema Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022, yaitu kolaborasi generasi Medan untuk Indonesia, Wali Kota Medan mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan. Pada malam puncak Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 ini, Pemko Medan juga menganugerahkan award kepada Ketua TPPKK Kota Medan yang juga Bunda PAUD Kota Medan, yaitu Kahiyang Ayu Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai tokoh pendidikan dan ibu pendidikan. Selain itu, penghargaan award lainnya juga diberikan kepada siswa kreatif, guru kreatif, sekolah kreatif, dan kepala sekolah kreatif. Malam penutupan Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan 2022 juga diakhiri dengan penyerahan pemenang juara Lomba Cerdas Cermat tingkat SD yang dimenangkan oleh Medan Tuntungan sebagai juara 1, Medan Johor juara 2, Medan Deli juara 3, dan Medan Area sebagai pemenang harapan. Sementara Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP dijuarai oleh SMPN 1, juara 2 diraih oleh SMPN 28, juara 3 diraih oleh SMPN 7, dan juara harapan diraih oleh SMPN 7. Untuk pemenang lomba parade busana tingkat SD dimenangkan oleh Nazwa Putri Aurina Ketaren dari SD Angkasa 2, Cut Intan Permatasari dari SD Muhammadiyah 1, Al-Azam Nandang dari SD Muhammadiyah 36, Syakira Ratu dari SDS Muhammadiyah 09, M. Dayan Rasdi dari SD Percobaan, dan Ahmad Harta Al-Mumtaz dari SD Muhammadiyah 36. Untuk tingkat PAUD dimenangkan oleh Audi Inara Kalista dari PAUD Denisa Azahra. Juara 2 diraih oleh Hengki Pancasimamora dari TK Negeri Pembina 2. Dan juara 3 diraih oleh Leoni Sitorus dari TK Negeri Pembina 2. Malam puncak Gebiar dan Expo Pendidikan Kota Medan tahun 2022 ini juga dimeriahkan dengan pemutaran film pendek, dongeng yang dibawakan oleh salah seorang siswa, dan drama musikal.